Dua anggota TNI terduga pelaku penembakan 3 polisi diamankan oleh Denpom Angkatan Darat. Ketiga polisi tewas saat penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan, Lampung, termasuk Kapolsek Negara Batin. Rumah Kopka Basar terduga pelaku penembakan polisi di Kecamatan Negara Batin, Waikanan dipenuhi warga saat Denpom Angkatan Darat menangkapnya. Sementara seorang terduga pelaku lainnya, Peltu Lubis, sudah lebih dulu menyerahkan diri. Keduanya diduga menembak 3 anggota Polsek Negara Batin termasuk Kapolsek saat akan menggerebek arena judi sabung ayam. Sebelumnya Senin sore 17 personel Polres Waikanan datang ke lokasi untuk menggerebek, namun tiba-tiba ditembaki orang tak dikenal. 3 anggota polisi gugur dengan luka tembak di kepala. Sabar, ini sedang dilakukan. Tim sedang bekerja di lokasi di TKP, ada Pak Dirkrimum dengan teman-teman dari Polres Denpom. 3 jenazah anggota polisi dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diotopsi. Sementara polisi dan Denpom TNI saat ini menerjunkan tim untuk menyelidiki kasus ini, termasuk melakukan uji balistik senjata api yang digunakan pelaku. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, kasus penembakan yang diduga melibatkan anggota TNI terhadap polisi di Lampung menjadi sorotan publik dan menimbulkan pertanyaan mengenai aturan penggunaan senjata api oleh tentara. Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat militer Anton Ali Abbas, dan sebelumnya kami juga sudah mengundang dan juga sempat berkomunikasi dengan Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar, namun belum bisa bergabung karena ada kegiatan lain. Baik, selamat malam Mas Ali. Malam Mas Samar. Baik, Mas Ali, bagaimana Anda menganalisis dinamika yang memicu penembakan 3 personil Polri yang diduga dilakukan oleh anggota TNI? Ya, pertama tentu saja catatan saya ini adalah penting untuk Mabes Polri kemudian mengevaluasi standar ketika melakukan penggerebekan. Karena kalau kita lihat misalnya 17 orang, terus saya baca berita-berita yang ada terkait luka-luka gitu ya, luka yang menyebabkan kematian, itu ada yang luka ditembak di dada, lalu luka tembak yang di kepala, ada 2 orang gitu. Itu menandakan bahwa bisa jadi itu perlindungan bagi personil polisi yang melakukan penggerebekan itu kurang. Karena itulah mereka ketika ada kontak tembak, mereka terluka. Jadi ini saya pikir ini yang penting untuk masukan pertama bagi polisi. Oke, gitu ya, artinya ada evaluasi yang harus dilakukan. Yes, evaluasi terkait standar melakukan penggerebekan. Jadi polisi ketika ingin melakukan penggerebekan itu tidak boleh melakukan underestimate terhadap situasi, terhadap lokasi yang akan digerebek. Gitu. Karena apa? Karena ini buktinya ketika hanya melihat ini tempat sambung ayam biasa gitu, tapi ternyata ada penyerangan gitu ya, ada penembakan. Dan itu saya pikir ini evaluasi yang penting bagi Polri. Jadi tidak boleh untuk underestimate atau menyepelekan apapun tempat penggerebekannya gitu. Jadi semua harus dengan menggunakan tingkat perlindungan yang memadai bagi personel polisi. Karena bagi saya keselamatan polisi juga tentu nomor 1. Gitu. Kita tentu tidak ingin kejadian ini berulang, itu 1. Kedua, tentu ini yang nanti juga penting untuk dilakukan investigasi. Kenapa misalnya mereka, oknum TNI, kok bisa mengakses senjata? Apakah ini senjata organik atau senjata mereka yang dijual secara bebas atau di pasar gelap gitu misalnya? Ini yang nanti butuh klarifikasi lebih lanjut. Karena kalau misalnya ini adalah senjata organik, maka pertanyaannya kok bisa mereka yang mengakses itu dan itu dibawa ke luar? Kalau sudah seperti itu, maka tentu nanti harus bisa misalnya pemeriksaannya adalah kepada atasannya. Ya. Kenapa atasannya tidak melakukan pengawasan? Karena bagaimanapun juga gitu ya, ada banyak pendapat gitu ya yang menyatakan bahwa tidak ada prajurit yang salah adalah komandan. Jadi penting juga untuk dilihat apakah ada kelalaian dalam hal ini. Kalau misalnya itu adalah senjata organik, gitu. Oke. Ketiga,
bagi Baik. saya ini kemudian menjadi rentetan ya, Mas Camar. Ada di kemarin yang tadi diberitakan ada di Aceh, Ya. lalu ada tembakan di Tangerang misalnya. Ini kan problem sebenarnya bagi saya adalah bagaimana pemenuhan kesejahteraan dari prajurit TNI yang ini lalai. Gitu. Saya nganggapnya ini lalai itu dipenuhi oleh negara. Ketika undang-undang TNI itu sudah memastikan bahwa mereka dapat kesejahteraan, tapi ternyata tidak. Dan sayangnya ketika kita bicara pembahasan undang-undang TNI, tidak ada satupun pembahasan, tidak ada satupun diskusi yang menyatakan bagaimana kita kemudian untuk ingin meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI. Bagi saya ini yang Oke. kemudian cukup bisa kita lihat dan bisa kita jadikan bahan evaluasi dengan kepala dingin untuk melihat kejadian yang terjadi di Lampung ini. Baik, Mas Ali, ini menarik dari yang Anda sampaikan bahwasanya salah satu aspek yang menyebabkan ataupun juga diduga TNI melakukan hal ini karena masalah kesejahteraan. Berbagai pendapat ini menyebutkan bahwasanya lokasi sabung ayam ini di-backingi oleh TNI. Tanggapan Anda seperti apa melihat fenomena ini? Ya, sebenarnya backing-membacking itu seringkali itu oknum ya. Oknum yang punya akses terhadap senjata. Karena kalau kita, sipil yang tidak punya akses senjata, itu nggak bisa menjadi backing. Itu backing itu pasti mereka yang punya akses senjata, apapun itu institusinya. Itu satu. Kedua, backing itu juga seringkali melibatkan adalah prajurit yang kelas bawah. Jadi kalau prajurit yang kelas bawah itu pasti bicara adalah bagaimana mereka memenuhi kebutuhan perut mereka. Dan itu bagi saya yang belum dipenuhi oleh negara. Dan seringkali negara kemudian lalai. Ya. Gitu. Padahal misalnya konteks kerja mereka itu berbeda dengan ASN. Mereka ini 24 jam, 7 hari, nggak pakai libur dan lain-lain. Tapi kesejahteraannya tidak memadai. Jadi mau tidak mau kemudian pasti akan mencari sampingan. Iya. Itu satu. Kedua, kita juga harus melihat bagaimana ternyata pengawasan yang sudah dibangun di tubuh TNI misalnya ternyata belum cukup sigap untuk mengawasi 24 jam per 7 tadi. Itu yang kedua. Ketiga, yang saya lihat juga adalah jangan-jangan selama ini mekanisme penghukuman yang ada di TNI untuk pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit itu tidak membuat efek jerah. Justru menimbulkan impunitas. Gitu. Jadi ya udahlah paling juga nanti bebas dan lain-lain. Kenapa? Ya karena seringkali kan ada banyak tudingan gitu ya di kelompok-kelompok NGO melihatnya adalah ketertutupan proses peradilan militer. Karena itulah kemudian misalnya undang-undang TNI itu kan memandatkan ada revisi undang-undang peradilan militer yang itu tidak jalan sampai sekarang. Gitu. Ini yang bagi saya kemudian ada banyak faktor yang kemudian bercampur aduk dan kejadian seperti ini. Dan saya khawatirnya kejadian ini itu akan muncul di banyak tempat. Kenapa? Karena kita tidak pernah membahas tentang akar masalahnya. Kita selalu bicara tentang simptom. Oh, pelakunya kita tindak dan lain-lain. Enggak, kita nggak bicara tentang bagaimana kemudian memperbaiki sistem itu sendiri. Itu. Artinya memang perbaikan sistem dari akarnya perlu dilakukan supaya tidak ada kejadian berulang begitu ya Mas Ali ya. Mas Ali, kita akan lihat sejenak sebelum kita melanjutkan perbincangan, kita akan simak terlebih dahulu pernyataan Kapolda Lampung dan Danrem 043 Garuda Hitam yang akan melakukan investigasi bersama. Antara kami dengan Korem dan Denpom saling melengkapi informasi dan lain sebagainya. Kegiatan ini kami lakukan secara bersama-sama atau joint investigasi untuk bisa membuat terang peristiwanya, kemudian nanti mengarah kepada siapa pelakunya. Senjata yang digunakan apa, Jenderal? Kita belum bisa memastikan, ya, karena harus dilakukan uji balistik terhadap proyektil yang sudah bisa kita keluarkan dari jenazah. Saya menyampaikan berbela-sungkawa kepada keluarga dan kita akan melaksanakan prosesi pemakaman secara dinas kepolisian dan Bapak Kapolri sudah mengeluarkan keputusan bahwa kepada ketiga prajurit Bayangkara yang gugur ini diberikan kenaikan pangkat luar biasa satu tingkat. Telah bertekad untuk membuka ini seterang benderang. Kemudian yang pertama tentunya kita semua berbela-sungkawa kehilangan
anggota Polri yang terbaik. Kami semua dari TNI yang ada di Provinsi Lampung maupun di Kodam 2 Sriwijaya turut kehilangan sahabat-sahabat kami. Jadi kami pastikan hasil investigasi pertama nanti akan sangat transparan. Apabila memang ada indikasi atau memang terbukti, nanti akan kita proses sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Tapi mohon waktu bersabar, karena sampai dengan sekarang kita akan melanjutkan investigasi ini. Investigasi dan juga penyelidikan bersama dilakukan oleh TNI dan juga Polri. Kita akan menghubungi kembali Mas Ali berkaitan dengan hal ini. Mas Ali, apakah Anda setuju bahwasanya langkah ini adalah langkah yang tepat dan juga cukup efektif penyelidikan yang dilakukan bersama-sama antara TNI dan juga Polri? Ya, ini kan karena ada keterbatasan dari undang-undang bahwa untuk prajurit militer yang melakukan tindak pidana umum, bukan tindak pidana militer, itu tetap akan disidik dan diadili dalam koridor peradilan militer, bukan peradilan umum. Karena itulah kemudian ada cerita investigasi bersama. Itu. Kalau misalnya undang-undang peradilan militer itu kemudian direvisi dan kemudian ada pemisahan mana kejahatan militer gitu ya, pidana militer dan mana pidana umum. Kalau pidana umum maka diserahkan kepada peradilan umum, maka tentu tidak perlu investigasi bersama sebenarnya gitu loh ya. Cuma memang problemnya tadi kalau misalnya kata Dan Rem ya, bahwa nanti jika terbukti ya, memang pembuktian itu nanti urusannya pengadilan gitu. Jadi kejaksaan gitu ya, nanti atau ini auditor, itu ya urusannya, bukan urusan investigasi ini. Investigasi ini cuma untuk mencari informasi awal. Gitu memang, oh ya ada dugaan mereka terlibat, ya udah that's it gitu. Kita nggak perlu pakai cari pembuktian dan lain-lain. Pembuktian itu nanti urusannya auditor dan lain-lain gitu. Itu nanti di dalam mahkamah militer gitu. Jadi memang nggak perlu kita cari pembuktian dan lain-lain. Oh jika memang terbukti dan lain-lain, enggak. Ini kita cari gitu ya, cari apakah memang benar ada indikasi dan lain-lain, ada alat buktinya lain, udah cukup. Gitu ya. Baik. Walaupun sebenarnya nanti adalah urusannya bukan di tim investigasi ini, gitu. Itu sih bagi saya. Tapi ini memang upaya untuk bagaimana membangun kepercayaan ya dari kedua institusi ini, gitu. Jadi ingin membangun rasa percaya, makanya itu dilakukan investigasi. Itu sih. Baik, Mas Ali, dari analisis Anda, seberapa yakin Anda melihat kasus ini akan dibuka secara terang-benderang dan juga transparan, terutama untuk proses hukumnya? Ya, sejauh pengamatan saya, ketika kasus-kasus pidana yang melibatkan oknum prajurit TNI itu viral dan mendapatkan perhatian publik besar, maka kemudian Mahkamah Militer akan membuka akses. Ini sama kayak waktu yang kejadian di ini, misalnya kejadian di Tangerang. Bagaimana publik kemudian bisa memonitor. Gitu. Jadi sepanjang itu viral, itu bisa banyak penyaluran. Tapi kalau misalnya nggak viral, nah itu yang memang kemudian publik seringkali susah untuk mendapatkan akses. Gitu. Yang penting adalah jaminan sebenarnya bukan pada jaminan di level Korem, tapi jaminannya memang harus ada di level pusat di Jakarta. Baik itu di Mabes TNI AD ataupun juga Mabes TNI, bagaimana kemudian memastikan proses ini itu akan transparan, tidak ada yang melindungi, gitu. Apapun kesalahannya itu tidak ada yang melindungi, dan juga Jakarta juga mau untuk melakukan evaluasi, gitu, secara jujur, secara jernih, dengan kepala dingin, apa yang kurang, apa yang salah itu diperbaiki, nggak ada masalah dengan itu. Itu. Baik. Mas Ali, kalau kita lihat ke belakang bahwasanya konflik-konflik TNI juga Polri ini bukan kasus pertama kali. Contohnya saja ada kasus sengketa lahan di perbatasan begitu antara TNI dan juga Polri. Apakah Anda melihat pola-pola tertentu dan apa yang harus dilakukan antara kedua instansi ini? Ya, inilah bagi saya penting kiranya untuk masing-masing tahu porsi. Ya kalau misalnya TNI adalah porsinya adalah untuk alat pertahanan dan polisi juga adalah porsinya untuk Kamtibmas. Untuk beberapa hal komunikasi menjadi penting. Bagaimana kemudian membangun banyak interaksi mulai dari
masa pembentukan, misalnya dalam hal ini adalah pendidikan, misalnya ada masa-masa pendidikan bersama dulu, selayaknya waktu di Akabri dan lain-lain gitu. Jadi ada banyak komunikasi yang harus dibangun, bukan dengan model jalan bersama, olahraga bersama dan lain-lain yang seringkali saya melihatnya adalah gimmick, gitu ya. Jadi sebenarnya ada faktornya misalnya salah satunya misalnya kadang-kadang adalah ngomong tentang kecemburuan, bagaimana TNI dan Polri, prajuritnya, level prajuritnya merasa kok yang satu bisa lebih besar dari yang lain gitu. Nah ini bagi saya memang butuh penyelesaian oleh siapa? Oleh negara. Bagi saya salah satu kuncinya adalah bagaimana peningkatan kesejahteraan prajurit. Gitu. Ini yang bagi saya penting karena kita nggak akan bisa bicara profesionalisme ketika perut lapar. Jadi perutnya harus kita buat kenyang, baru kita bisa bicara tentang profesionalisme. Baik, Mas Anton Ali Abbas, terima kasih banyak atas informasinya dan kita harapkan bahwasanya sinergitas antara TNI dan juga Polri, kemudian yang Anda sempat katakan tadi berkaitan dengan kesejahteraan prajurit ini bisa terus ditingkatkan agar masyarakat juga tidak terdampak. Terima kasih Mas Anton Ali Abbas selaku pengamat militer, selamat beristirahat, selamat malam. Malam Mas Samad.